agama Islam itu menyelesaikan permasalahan, betul? Ini contoh. Orang menyelesaikan masalah itu beda-beda. Contoh misalnya, antum suka sama cewek, antum mau apain? Bisa dengan cara apa saja biar antum tuh puas gitu loh maksudnya. Bisa dengan apa saja? Pacaran, bisa. Selain pacaran apa lagi? Santet. Supaya mau sama antum gitu kan ya. Ya itu bisa juga. Ya itu kan maksud saya kan itu kan bisa, itu kan pilihan ya. Nah, bisa jadi disantet, bisa jadi kemudian dipacari, bisa jadi kemudian dinikmati dalam diam gitu kan ya. Namanya cinta dalam diam. Nah, menikahnya hanya dalam angan gitu kan ya. Kemudian bisa jadi antum nikahi gitu kan ya. Itu bisa jadi. Atau bisa jadi antum tag gitu kan ya. Itu bisa jadi juga. Nah, pertanyaannya di antara cara-cara untuk memuaskan antum ketika antum menyukai seorang wanita, pertanyaannya yang mana yang benar kan gitu. Nah, tanpa kita sadar, setiap cara pandang kita dalam menyelesaikan satu masalah itu berdasarkan dari sudut pandang tertentu. Sudut pandang tertentu ini yang namanya ideologi, gitu loh. Nah, setelah dilihat-lihat, setelah disortir-sortir, ideologi itu cuma 3. Yang pertama kapitalis, yang kedua sosialis, yang ketiga Islam. Kecuali kalau antum pengen ngasih tahu saya ada ideologi yang lain. Nah, kenapa? Nanti kita akan bahas tentang ideologi, bahwa ideologi itu harus berdasarkan pemikiran yang dasar dan kemudian tentang keseluruhan dan menjelaskan segala perkara. Contoh misalnya, ideologi kapitalis itu punya sistem ekonomi kapitalis. Siapa landasannya? Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation. Orang-orang sosialis punya sistem ekonomi. Dasarnya apa? Bukunya Karl Marx, judulnya Das Kapital, gitu kan ya. Pandangannya berbeda. Contoh, Adam Smith berpandangan bahwa ekonomi itu bisa digerakkan secara maksimal apabila produksi dan konsumsinya tinggi. Oleh karena itulah orang-orang ekonomi kapitalis itu punya semacam slogan dan akidah. Apa akidahnya? Dengan pengorbanan yang sedikit-dikitnya mencapai hasil yang semaksimal-maksimalnya. Dan mereka memahami bahwa alam semesta ini terbatas, tapi keinginan manusia tidak terbatas. Ada konsep scarcity, karena manusia pengen banyak, sedangkan pencukupannya, barang dan jasanya tidak sebanyak itu. Maka ada scarcity, maka ada pilihan-pilihan ekonomi. Nah, itu dari sana akidahnya muncul. Mereka tidak bahas tentang Tuhan, mereka tidak bahas tentang apapun. Yang mereka bahas adalah, ini loh manusia tuh pengennya banyak, tapi ternyata yang ada tidak banyak. Maka harus produksi tinggi, harus konsumsi tinggi, biar ekonomi meningkat. Maka coba lihat dalam sistem kapitalis, kenaikan ekonomi senantiasa dihitung dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi salah satu poinnya adalah produksi, konsumsi. Bisa difahami ya? Jadi mereka nggak peduli distribusi. Kalau ada orang kaya sekaya-kaya apapun kayak di Indonesia, itu data yang dikumpulkan, ternyata 4 orang terkaya di Indonesia, itu kekayaannya setara dengan 100 juta orang termiskin Indonesia. Antum bayangin. Jadi antum termasuk orang yang terkaya atau termiskin kira-kira? Kayaknya antum bukan terkaya deh ya, berarti antum termiskin itulah gitu kan ya. Antum bayangin coba antum bayangin gini, 250 juta rakyat Indonesia. Bisa dipahami ya? Taruh yang anak-anak kecil gak usah dihitung deh yang 50 juta itu. Berarti yang 100 itu, yang termasuk antum-antum yang 200 juta itu setengahnya bro. Itu sama 4 orang terkaya antum setara. Coba antum bayangin. Itu mereka nggak peduli. Yang penting produksi tinggi, konsumsi tinggi. Nggak peduli ada satu orang konsumsi 98, kalau ada 100 kue, satu orang konsumsi 98 potong kue, yang 99 orang yang lain konsumsi cuma 2 potong kue berebutan sampai mati. Gitu kan ya? Itu mereka nggak peduli. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi sosialis menganggap bahwa kesetaraan, kesamaan, dan ya segala macam, sama rata, sama rasa, sama-sama, itu kemudian yang menjadi akidah mereka. Maka mereka melihat bahwa orang tidak boleh menguasai apapun. Beda dengan sistem ekonomi kapitalis misalnya, yang membuat orang bisa menguasai apapun selama mereka suka. Tapi dalam sosialis, semua nggak boleh dikuasai. Semua dikuasai oleh negara. Nanti negara yang kemudian menghasilkan, negara yang bagi-bagi pada Anda. Itu kemudian akidahnya. Tapi kita tidak memahami bahwa ternyata Islam punya sistem ekonomi sebagaimana kapitalis dan sebagaimana sosialis. Menjelaskan tentang kepemilikan, yang mana yang boleh dimiliki, yang mana tidak boleh dimiliki, menjelaskan tentang yang namanya kesejahteraan itu apa, menjelaskan tentang basic needs itu apa, yang kemudian basic needs itu apa, yang kemudian keperluan tersier dan sekunder itu apa. Nah, itu semua dijelaskan di dalam Islam dari hadis-hadis Rasulullah dan perbuatan Rasulullah. Maka itu yang disebut dengan ideologi. Paham ya? Jadi sampai sini ideologi memang betul itu buatan manusia. Tapi secara fungsi ideologi Islam juga termasuk. Kenapa? Karena Islam mengatur seluruh kehidupan manusia.
Ketika Anda menganggap dan membedakan ini ideologi kapitalis, ini ideologi sosialis, dan ini Islam adalah agama bukan ideologi, berarti Anda menuduh bahwa Allah hanya menciptakan agama ini cuma untuk jadi teori, cuma untuk ketika antum pakai sholat, tapi ketika di keluar antum seolah-olah nggak punya Tuhan. Jadi kita antum sholat Allahu Akbar, oh Masya Allah, kenapa harus di sini? Karena ada hadisnya bro, ini sunnah bro. Allahu Akbar, depan saya kok nggak cingkrang, nggak sunnah ini. Dan ketika antum keluar, antum seolah-olah kemudian bebas sudah, nggak ada lagi aturan-aturan. Ketika kemudian ekonomi, ketika antum melihat sumber daya dikuasai oleh orang asing misalnya, ketika antum melihat kecurangan-kecurangan, ketika antum melihat sistem pemerintahan tidak sesuai dengan Islam, nah seolah-olah kenapa nggak pikir itu nggak sunnah? Bisa difahami teman sekalian. Padahal ketika di masjid antum celana cingkrang atau tidak cingkrang itu masih ada dalil yang memperbolehkan adanya ikhtilaf. Tapi tidak ada dalil yang memperbolehkan adanya ikhtilaf ketika semuanya ini kemudian dipimpin bukan atas dasar Islam. Bisa difahami teman-teman sekalian. Jadi aturan-aturan Islam itu seolah-olah hanya berlaku di masjid saja. Antum kritik habis orang-orang yang nggak berjenggot misalnya, tapi antum nggak kritik habis bagaimana ketika negeri ini tidak diatur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kemudian ketika saudara-saudara kita di Rohingya dibunuhi tapi tidak ada yang kemudian yang membantu mereka. Ketika saudara-saudara kita di Gaza sampai saat ini kemudian dibantai tapi tidak ada yang kemudian bersuara atas mereka. Lah kenapa itu tidak pernah kemudian disuarakan? Nah, dan sunnah itu bukan hanya di masjid, tapi di luar masjid itu justru lebih banyak lagi sunnah. Bisa difahami ya sampai di sini ya. Jadi itu tentang masalah ideologi. Jadi siapa yang mencari selain Islam itu tidak diterima daripadanya. Apapun yang antum aktivitaskan, coba sebutkan. Ada nggak satupun perbuatan antum yang tidak diatur oleh Islam? Ada nggak? Bangun pagi, cara bangun diatur nggak? Cara tidurnya diatur nggak? Diatur. Sebelum tidur diatur nggak? Pas bangun pagi mau pergi ke WC, masuk kaki kanan. Wah, gak lulus SD nih antum. Kaki kiri atau kaki kanan? Kaki kiri. Keluar kaki kanan. Ada doanya masuk keluar? Ada. Nah ini maksudnya. Jadi mulai masuk WC, terus kemudian antum mandi, kemudian antum pergi kerja, kemudian antum ikut kajian, kemudian antum bersama suami dan istri kalau punya suami, kalau punya istri, kalau enggak pun juga punya aturannya. Jadi ini semua adalah din namanya, semuanya diatur sampai antum beli barang, yang mana transaksi boleh, yang mana transaksi nggak boleh, kalau transaksi batil nanti gimana, itu semua diatur. Itu namanya din, namanya adalah agama sekaligus ideologi. Kalau antum mau baca itu Al-Quran dengan benar-benar baca, antum akan menemukan, ini serius, setiap permasalahan-permasalahan yang antum merasakan, itu pas antum baca Al-Quran itu ada jawabannya. Makanya tadabbur itu nggak selesai-selesai. Paham ya? Nah, Al-Quran itu diturunkan 1400 tahun yang lalu, tapi sampai detik ini masih ada aja keluar buku Tadabbur Al-Quran. Ternyata nggak kepikiran orang zaman dulu, kepikiran orang zaman sekarang. Kenapa kira-kira? Karena orang zaman dulu itu masalahnya beda dengan orang zaman sekarang dari segi wasilahnya. Bukan masalah intinya ya, tapi dari segi wasilahnya. Contoh misalnya, waduh saya tuh mikir kenapa ya dia itu benci sama saya, padahal saya tuh nggak pernah ketemu dia, tiba-tiba baca Al-Quran ada ayatnya. Oh, lagi kemudian media sosial tiba-tiba ada ayatnya. Nah, itu memang begitu. Lah kenapa Al-Quran menyediakan segala sesuatu perkara? Coba gini deh. Kalau orang sering dengar musik saja, itu kan orang dengar musik kan baperan. Ini cerita gue banget, ini cerita. Padahal enggak gitu ya, itu hanya yang baper gitu ya. Ini cerita tentang gue, mirip banget dengan gue kan gitu kan ya. Nah, itu karena antum ikhlas dengerin lagunya, paham ya? Gitu selesai. Tapi kalau antum ikhlas baca Al-Quran gitu kan ya, benar-benar ikhlas, ya Allah ini benar-benar saya baca karena niat saya untuk memahami Al-Quran, pengen dapat manfaat di dalamnya, pengen dapat pelajaran, dan antum baca itu yang berbicara itu tiba-tiba antum nangis. Ini cerita gue banget nih bro, ini cerita sekarang banget nih bro, kira-kira begitulah. Kalau antum benar-benar mau baca dengan ikhlas ya. Permasalahan manusia dari dulu sampai sekarang ya sama, itu saja. Misal kalau kita lihat orang dari lahir perlu makan, itu masalah. Dari dulu sampai sekarang masalahnya sama, orang perlu makan. Bedanya apa? Bedanya ya dulu makanannya sama sekarang beda. Dulu nggak ada pizza misalnya, sekarang ada pizza. Dulu misalnya nggak ada pempek isinya sosis, sekarang ada pempek isinya sosis. Ya gitu aja bedanya. Nah tapi yang lain nggak ada beda. Mengenai aktivitas makannya itu tetap sama. Misalnya lagi, ketika dia sudah mulai gede, dia muncul perasaan pada lawan jenis. Misalnya, seorang laki-laki suka pada seorang wanita. Kalau seorang wanita suka sama seorang laki-laki, ini adalah suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, Islam memberikan solusinya. Tapi permasalahannya, dari dulu sampai sekarang, ya itu saja. Namanya rasa suka laki-laki kepada wanita, dan rasa suka wanita kepada laki-laki, ya dari dulu begitu saja. Tidak bakal berubah. Nah, Islam memberikan solusinya. Bagaimana kalau laki-laki suka sama seorang wanita?
Bagaimana ketika wanita suka sama seorang laki-laki, interaksinya diatur seperti apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, ini adalah solusi dari Islam. Ini adalah pemikiran yang diatur di dalam Islam. Islam mengatur kalau suka ya mbok ya nikah. Kalau nggak bisa nikah, ya puasa dulu misalnya. Kalau misalnya puasa masih nggak kuat, ya jangan munculkan perangsang-perangsangnya. Yaitu adalah solusi Islam bagi kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Adapun permasalahannya dari dulu sampai sekarang, yaitu itu saja. Permasalahan tetap cinta, yang berganti apa? Wasilahnya. Dulu kiriman surat, sekarang WhatsAppan. Dulu pinjem buku, nah sekarang sekarang nyonteknya lewat digital gitu kan ya. Dulu misalnya datang ke rumahnya, nah sekarang stalking Facebooknya, kepo Twitternya gitu kan ya, lihat Instagramnya. Itu bedanya itu saja, tapi aktivitasnya tetap sama-sama kepo, sama-sama stalking. Nah, hukumnya juga sama, karena yang dihukumi oleh Islam adalah aktivitasnya, yang dihukumi oleh Islam bukan wasilahnya atau perantaranya. Wasilah bisa berganti sesuai dengan tempat dan sesuai dengan waktu, tapi Islamnya tetap memberikan solusi bagi permasalahan itu. Ini yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah di di Mekah. Ketika beliau berdakwah di Mekah, maka Mekah pada saat itu sudah jumut dengan kondisi-kondisi pemikiran-pemikiran yang bukan Islam, solusi-solusi yang justru bikin masalah baru, kejahatan di mana-mana, kezaliman merajalela, keserakahan sangat banyak sekali. Maka Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Islam untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan orang-orang Arab pada saat itu dan menjadi pilot project bagi seluruh permasalahan orang-orang di dunia. Termasuk kita pada saat ini. Ketika kita berislam, berarti kita harusnya berubah. Ketika kita berislam, harusnya ada sesuatu yang berubah daripada kita. Menangani sesuatu itu berubah. Awalnya misalnya antum menyelesaikan satu masalah bukan dengan Islam, tapi ketika antum sudah berislam, berhijrah, antum berganti menyelesaikannya dengan cara yang islami. Misal contoh, dulu ketika nggak dapat sesuatu, ngamuk, marah-marah. Sekarang ya sudahlah, nggak apa-apa. Tujuannya apa sih? Tujuannya kan untuk kemudian beribadah. Tujuannya untuk dapat pahala. Pahala tuh bisa jadi saya dapat kalau saya mendapatkan yang saya mau, tapi juga bisa saya dapatkan dengan bersabar ketika saya nggak mendapatkan yang saya mau. Ya sudah, nggak apa-apa. Berganti cara penyelesaiannya. Dari antum suka sama seorang wanita, antum kejar, antum kepo, antum stalking, lalu kemudian antum DM-an sama dia, antum WhatsApp-an sama dia. Ketika antum sudah kenal Islam, ya sudah, nggak apa-apa. Namanya jodoh itu ya, kalau seandainya Allah sudah menentukan, ya sudah pasti ada ada jalannya. Tapi kalau Allah belum menentukan, ya sudah, lebih baik saya memantaskan diri dulu. Kalau saya sudah memantaskan diri, insya Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi saya. Berganti dari sebelumnya antum cari uang, apapun antum kerjakan, antum riba antum ambil misalnya, bohongin orang antum kerjakan, sumpah palsu antum kerjakan. Serius bro, ini barangnya bagus banget bro, swear, bener, sumpah, gitu kan ya, ngomong seperti itu. Lalu orang yakin lalu memberi produk Anda. Ketika mengetahui Islam, oh nggak boleh banyak bersumpah, ya ini adalah barangnya bagus, insya Allah Anda bisa lihat begini-begini, Anda boleh buktiin, kalau Anda suka Anda boleh beli. Nanti kalau Anda sudah beli 3 hari Anda nggak suka, Anda boleh kembalikan, misalnya begitu. Lalu berarti tidak banyak bersumpah, dia berganti dalam segala sesuatu aktivitasnya. Dalam menyikapi orang juga sama. Awalnya ketika dihina orang, dasar lu, nggak bisa apa-apa, apalagi lu, misalnya dia balas misalnya. Tapi ketika dia sudah memahami Islam, dasar lu nggak bisa apa-apa, ya memang saya nggak bisa apa-apa, ajarin dong, misalnya. Jadi berganti aktivitas-aktivitasnya. Jadi kalau seandainya antum memeluk Islam, antum hijrah menuju ke Islam, antum merasa bahwa antum sudah muslim tapi tidak ada yang berubah pada antum, nah ini ada masalah. Lah kenapa? Dalam sejarahnya Islam tidak pernah gagal mengubah orang. Dalam sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Islam itu diperkenalkan pada orang berubah. Umar bin Khattab berubah, Utsman bin Affan berubah, Ali bin Abu Thalib berubah, Abu Bakar berubah, siapa lagi misalnya, Abu Ubaidah Al-Jarrah berubah, Amr bin As berubah, Khalid bin Walid berubah, semua berubah. Lah kenapa? Karena Islam adalah pemikiran yang mengubah manusia.